Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita menikmati teh hangat pagi ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 5-10, demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara, pernahkah saudara bertanya-tanya bagaimana caranya kita dapat mengetahui apakah Allah atau Kristus sungguh hadir di dalam kehidupan kita? Mungkin bagi sebagian orang, kehadiran Kristus dalam hidup seseorang ditandai dari kesuksesan hidup atau kehidupan yang berjalan mulus tanpa persoalan dan pergumulan hidup yang berarti. Atau mungkin juga bagi sebagian orang, kehadiran Kristus ditandai dengan banyaknya kejadian-kejadian yang ajaib terjadi dalam hidupnya atau hidupnya dipenuhi berbagai mujizat-mujizat. Namun benarkah begitu, saudara? Saudara, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini dengan jelas dan tegas berkata, tidak. Jika jemaat Korintus mengklaim bahwa dia adalah milik Kristus dan Kristus hadir di dalam hidupnya, maka kehadiran Kristus itu akan nampak dalam bagaimana dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun, tidak demikian yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Seakan-akan ada dualisme kehidupan yang terjadi di tengah mereka. Padahal seharusnya kehadiran Kristus tidak hanya pada saat jemaat beribadah, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Seorang pernah berkata, kita ini seringkali mengerti bahwa kuasa kehadiran Allah merupakan sebuah doktrin teologi. Tetapi kuasa kehadiran Allah bukanlah sebuah realitas teologi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, seorang pernah berkata, kita ini seringkali mengerti, paham bahwa kuasa Allah, kuasa kehadiran Allah itu adalah doktrin teologi, betul. Tetapi kuasa kehadiran Allah seringkali kita anggap bukan sebuah realitas teologi dalam kehidupan kita. Kita mengakui Allah Maha Hadir, namun kita membatasi kehadiran Allah hanya pada saat kita di gereja atau beribadah, tetapi tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Paulus mengatakan hal ini bukan karena ia yakin kepada kekuatan manusia, sebagaimana yang disuarakan dunia saat ini bahwa manusia bisa dengan kekuatannya. Bukan, saudara. Bukan juga karena Paulus adalah orang yang moralistik sehingga dia mendorong jemaat di Korintus melakukan hal yang baik. Melainkan Paulus mengatakan ini atas dasar keyakinannya kepada kuasa Allah, bahwa Allah berdasarkan kasih karunia-Nya sanggup mengubahkan manusia. Allah berdasarkan kasih karunia-Nya sanggup mengubahkan manusia. Karena tidak ada satu kuasa dosa pun yang belum dikalahkan oleh Kristus. Tidak ada satu kuasa dosa pun yang belum dikalahkan oleh Kristus. Karena itu, jika seseorang mengklaim bahwa dia adalah milik Kristus, tentu Kristus akan hadir di dalam dirinya, dan kehadiran Kristus itu sanggup mengubahkan dan menguduskan kehidupan seseorang dari dosa yang menjeratnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan,
Tentu saja kehadiran Kristus bisa kita maknai dengan baik jika kita memang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus yang adalah kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita. Godly Family, mari kita mengingat kembali kasih karunia-Nya. Dosa apa yang masih menjerat saudara? Dosa apa yang masih menjerat kita? Mari kita mengingat bahwa Kristus telah mengalahkannya. Dan marilah kita memberikan hidup kita untuk dikuduskan terus-menerus oleh kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita hari demi hari boleh diubahkan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, kami mengakui kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu itu sanggup mengubahkan kehidupan kami hari demi hari. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu untuk kami dapat melihat, memahami dengan baik kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan ini di dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.